Bacaan dari Nubuat Sakaria. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota masih akan datang. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan mengatakan, "Marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam." Kami pun akan pergi. Jadi, banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah beserta kita. Allah beserta kita. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Allah beserta kita. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan tentang Filistea, Tirus dan Etiopia kukatakan, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Allah beserta kita. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung, ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari-nari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di dalammu. Allah beserta kita. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria di situ tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya."
Lalu mereka pergi ke desa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya akrab dengan yang namanya sopan santun. Namun sopan santun itu bukan hanya sekedar budaya bagi kita, tetapi lebih dalam lagi, di dalam sopan santun itu kita ingin menunjukkan kepada orang lain apa yang menjadi isi hati kita. Bagaimana kita menghargai orang lain secara seutuhnya, tanpa melihat suku, ras, agama, dan sebagainya. Dan disitulah kekuatan orang Indonesia memang di sopan santun. Dalam Injil kita dapat menemukan sopan santun yang berlawanan. Kita lihat sikap Yesus yang sopan. Dilihat dari mana? Dilihat dari bagaimana Yesus mengutus terlebih dahulu para muridnya ke dalam sebuah desa orang Samaria. Karena pada waktu itu memang misalnya ada seorang besar yang datang ke sebuah desa, tentu tidak serta-merta tidak perlu persiapan atau sebagainya, tetapi tetap juga ada persiapan, sehingga Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mempersiapkan di desa itu. Tetapi di situ malah Yesus mendapatkan sikap tidak sopan dari orang Samaria, karena mereka mengusir Yesus dari desa mereka dan tidak mengizinkan Yesus masuk karena perjalanannya ke Yerusalem. Jadi orang Samaria ini mengira, oh Tuhan Yesus ini sepertinya orang Yahudi dan ya ingin mewartakan keyahudiannya kepada orang Samaria. Kemudian jelas muridnya jengkel karena melihat ketidaksopanan orang Samaria tadi. Dan kejengkelan murid-murid Yesus ini memperlihatkan ada dua hal. Pertama, bahwa mereka ternyata bisa menggunakan kuasa Yesus secara luar biasa. Karena ternyata mereka itu yakin sekali bisa menurunkan api dari langit untuk membinasakan orang Samaria itu. Dan yang kedua adalah bahwa ternyata mereka juga memiliki sopan santun. Karena sebelum mereka menurunkan api dari langit itu, Yakobus dan Yohanes ini meminta izin terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Tuhan, maukah Engkau? Di sini terlihat bahwa murid-muridnya pun memiliki kesopanan terhadap Tuhan Yesus, penghargaan, memiliki penghormatan yang besar terhadap Tuhan Yesus. Namun tentu saja Yesus menolaknya karena Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Maka kita perlu menyadari, seringkali kita mungkin tidak sadar bahwa kita telah berlaku tidak sopan terhadap Tuhan Yesus, tidak menghargai Tuhan Yesus. Banyak hal, misalnya saja ketika meninggalkan Ekaristi dengan alasan malas, atau alasan-alasan yang sebenarnya bisa ditunda dulu demi menjalankan apa yang menurutnya tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Lalu tidak menyempatkan diri untuk berdoa, untuk menjalin hubungan yang mesra dengan Tuhan Yesus. Padahal sebenarnya dia memiliki kesempatan yang banyak dalam sehari. Kita juga kadang lupa untuk bersikap sopan dengan orang-orang yang lemah, kecil, tersingkir. Kita kadang merasa jijik dengan mereka. Padahal sikap sopan terhadap Allah juga menandakan sikap sopan kita terhadap sesama kita.
Padahal yang sebenarnya adalah Yesus telah memberikan teladan kesopanan yang luar biasa kepada kita. Yesus selalu menyempatkan diri untuk berdoa kepada Bapanya. Kemudian Yesus juga menghargai siapapun yang datang kepadanya. Maka dari itu, sudahkah kita sopan terhadap Tuhan Yesus? Sudahkah kita menghargai Tuhan Yesus? Atau malah kita berlaku tidak sopan seperti orang Samaria yang mengusir Tuhan Yesus dengan segala macam cara? Berkat Allah menyertai kita sekalian.